Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tentunya baik-baik aja. Oke, di depan saya ini sudah ada motor Yamaha Vixion tahun 2015. Ini NVA ya, keluaran sebelum All New Vixion atau All New Vixion R. Nah, kita akan membahas motor ini cuma karena sudah ada banyak yang membahas tentang motor ini. Nanti kita akan bahas mengenai sedikit aja tentang motor ini dan kenapa memilih motor ini gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya. Buat teman-teman tapi yang belum subscribe ya, yang buat teman-teman yang baru atau yang belum subscribe, silakan juga klik subscribe, dukung channel ini agar terus berkembang, agar terus bisa memberikan konten-konten yang tentunya bermanfaat buat saya dan buat teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita bahas motor ini. Oke teman ya, ini adalah motor Yamaha Vixion tahun 2015. Nah, jadi kemarin tuh ceritanya temen gua itu kepengen dulu sudah punya Vixion, kemudian dijual dan ternyata katanya dia belum ikhlas gitu kan waktu ngejualnya, jadi dia kepengen beli motor Vixion lagi. Nah, dan ternyata saya dapat motor ini, kemudian dia dia yang beli gitu ya. Ini harganya dengan kisaran harga 12 jutaan. Untuk kondisinya sendiri si motor ini sebenarnya masih sangat bagus gitu ya. Ya kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan ya itu memang dikarenakan ya memang karena motor sudah dipakai gitu ya. Jadi ya wajar gitu ada kekurangannya. Cuma kalau untuk kekurangan yang sangat fatal itu nggak ada di motor ini. Jadi ya bagus lah kalau menurut saya. Dan ini di harga kisaran 12 jutaan teman-teman sudah bisa mendapatkan motor naked ya, motor naked yang sebagus ini gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalnya teman-teman sekarang punya uang segitu 12 jutaan, teman-teman nggak perlu bingung. Atau kalau teman-teman ingin mencari motor yang sekiranya bagus, keren ya, salah satunya ini gitu bisa kita dapatkan gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung ke motornya ya. Oke, ini motornya teman-teman ya. Kemarin waktu saya beli itu knalpotnya belum diganti loh, masih knalpot standar. Baru sehari dipakai itu knalpotnya udah diganti kayak gini nih sama dia tuh emang nggak pernah ini ya yang punya ini nggak pernah ini punya motor yang nggak pernah bisa jadi motor standar gitu, pasti dia ya di otak-atik lah nah gitu. Oke, jadi keadaannya kayak gini. Ini menurut gue masih sangat bagus di harga 12 jutaan ya teman-teman ya. Sudah bisa dapat motor naked yang mesinnya sangat bandel, sangat durable, sudah sangat teruji lah istilahnya lah. Inilah motor-motor motor Vixion lah, apalagi Vixion ya gitu ya. Ya walaupun memang trennya sekarang sudah mulai memudar gitu Vixion, mungkin memudar karena ada ya CB lah atau motor-motor produk lain. Cuma tetap aja kita nggak bisa memungkiri bahwa Vixion ini dulunya adalah raja motor naked di kelas 150 cc, baik itu di mesinnya, tampilannya, dan menurut gua untuk tampilan yang paling keren itu yang ini teman-teman, yang menurut gua paling bagus lah itu menurut gua yang model ini, yang model NVA. Kalau untuk yang all new itu ya selera sih kalau model, cuma kalau gua sih masih lebih suka yang NVA ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman gimana? Oke teman-teman ya, kalau untuk masalah motornya ya teman-teman udah banyak tahu, mesinnya ini 150 cc, SOHC, 4 katup, berpendingin cairan. Nah itu udah umum lah. Kemudian apa sih yang bagus dari motor ini? Kenapa gitu? Kenapa kayak gini? Oke, yang pertama kalau ini berhubung dengan ini adalah motor yang sudah pernah dipakai atau motor bekas atau setengah pakai gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, motor ini walaupun dia sudah dipakai bertahun-tahun gitu ya, dan ini jujur aja kilometernya udah 55.000 teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Ini kilometernya udah sudah 54.500 teman-teman. Ini sudah ya cukup jauh gitu ya. Cuma untuk suara mesinnya masih bagus, naikannya juga masih enak. Dan jujur aja gue ngedapetin motor ini tuh enak banget gitu, masih enak gitu. Enggak yang kayak misalnya dia sudah suspensinya udah nggak enak, komstirnya udah oblak atau segala macam. Enggak, ini motor ini masih sangat bagus. Karena apa ya? Yamaha Vixion ini itu part-partnya, spare partnya itu sangat sekali mudah didapatkan. Kemudian
harganya juga sangat terjangkau. Makanya ini adalah saran saya, kalau teman-teman punya uang 12 jutaan mencari motor yang sekiranya ingin dipakai buat harian tapi juga masih tetap enak dilihat, masih tetap enak dipandang, mesinnya yang bagus, yang powerful dan sangat durable ya. Salah satunya ini ya teman-teman. Ini saran gue ya teman-teman ya. Kemudian jujur aja ini gue dapetin di tangan pertama ya, tangan pertama. Kemudian saya dapetin dan saya yang pakai ini teman gue sekarang. Nah, jujur aja masih sangat bagus ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah salah satu referensi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan motor di harga kurang lebih 12 jutaan. Oke, untuk mesinnya kita udah tahu 150 cc SOHC ya ini teman-teman ya. 150 cc SOHC ini cuma kotor aja karena ya nggak tahu ini habis dikasih apa, kayak semacam bedak gitu. Nggak tahu ini kenapa. Ini 150 cc SOHC. Untuk olinya dia 1 liter teman-teman ya, 1 liter 1000 cm kubik berarti 1 liter. Kemudian dia berpendingin cairan, di sini ada radiatornya ya teman-teman ya. Oke, dan di sini ada ini di bagian sini adalah sensor ininya ya, sensor temperaturnya untuk menyalakan dan mematikan kipasnya ini ya. Nah, kalau misalnya temperaturnya panas maka dia akan otomatis kipasnya nyala di situ. Oke ya teman-teman ya. Kemudian untuk roda depannya ini, dia masih menggunakan 90/80. Ini nggak tahu gue standarnya berapa, kayaknya standarnya memang segini sih ya. Kemudian untuk lampunya ini masih halogen ya, halogen H4 tapi ya ini udah bagus. Sebenarnya terang, cuma ya kalau belum kekinian karena warnanya masih kuning seperti itu. Cuma kalau untuk penerangannya ini sudah lebih dari cukup ya teman-teman ya. Kemudian untuk sennya ini masih sen bolam, walaupun modelnya bagus, cuma ini masih bolam. Kalau ya kurang kekinian aja sih. Tapi kalau untuk masalah fungsional ya nggak masalah gitu ya. Untuk semuanya speedometer ini masih normal semuanya. Untuk masalah cat pewarnaan ini masih sangat bagus. Jadi menurut saya kalau misalnya teman-teman punya uang segitu dan ingin mencari motor yang sekiranya bisa dipakai buat harian, motor yang dipakai buat mobilitas, dan itu teman-teman pengennya sejenis motor naked, nah salah satunya ya ini gitu ya, Vixion ini ya teman-teman ya. Ini sangat recommended ya teman-teman ya. Mesinnya durable. Jadi apalagi ya yang mau ditanyakan? Kalau mau teman-teman mau nanya silakan nanya-nanya aja ya. Karena ini motor udah dipakai sama orang, jadi ya saya nggak bisa ngebongkar. Sebenarnya saya sih mau ngebongkar, cuma karena keduluan diambil sama orang ya saya nggak jadi ngebongkar gitu ya teman-teman ya. Saya mau bongkar sebenarnya, mau lihat komponen kelistrikannya letaknya di mana aja. Jadi saya mau share ke teman-teman kalau misalnya terjadi trouble di motor ini, cuma karena udah dipakai sama orang ya nggak bisa gitulah. Kemudian ya teman-teman ya, ini apalagi ya Mas Bro ya yang mau kita ulas mengenai motor ini ya. Ya kalau teman-teman mau ingin melihat detailnya tentang sisi sisi teknisnya, mungkin udah banyak ya para review motor yang sudah mereview motor ini ya khususnya ya. Cuma ini saya bahas detail-detailnya aja, detail-detail kecil yang mungkin tidak terbahas gitu ya. Dan selama saya menggunakan sepeda motor, selama saya berkecimpung di dunia sepeda motor, apa gitu keunggulan dan kelemahannya lah sebagai seorang pengguna, bukan sebagai seorang reviewer ya. Kalau selama ini ya untuk motor ini ya, kelemahan dari Vixion ini satu ya, karena dia masih SOHC dan dia untuk yang ini ya, untuk yang sampai ke NVA ini ya, sampai ke NVA sama all new Vixion, tapi yang enggak all new Vixion R ya, yang masih all new Vixion aja. Nah itu mesinnya masih sama, masih menggunakan mesin yang lama gitu, kecuali untuk yang all new Vixion R dia menggunakan basis R15. Kalau untuk yang ini enggak. Nah, untuk kelemahannya satu, karena dia ini menggunakan sistem
mesinnya masih overstroke, ya dia punya keunggulan juga sih ya. Dia punya keunggulan torsinya di bawah itu sangat besar. Jadi kalau dipakai stop and go itu sangat enak gitu ya. Karena overstroke, ciri-ciri dari motor yang dipakai stop and go itu enak, itu adalah overstroke ya teman-teman ya. Karena dia overstroke, maka secara otomatis RPM atasnya itu dia akan sedikit lebih berkurang tenaganya, dan ya sepertilah tenaganya lebih kurang kalau dibandingkan dengan sistem yang lain, square ataupun overbore apalagi gitu ya. Cuma ya kelemahannya cuma di situ. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin selalu ingin RPM tinggi gitu ya, nah itu mungkin motor ini tidak cocok. Tapi sebenarnya sih cocok-cocok aja sih kalau menurut gue ya, selama ini ya gue pakai ya. Nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu berpengaruh, nggak terlalu kerasa gitu pengaruhnya. Cuma ya kalau dibanding secara langsung dengan motor yang tipe mesinnya, sistemnya berbeda, ya pasti sangat ketara, sangat kelihatan bedanya. Contoh misalnya dibandingkan misalnya adu drag race gitu antara Vixion sama GSX gitu ya, jelas beda gitu karena GSX pakainya overbore gitu. Ketika di RPM tinggi maka overbore itu jauh lebih powerful gitu. RPM-nya dia lebih cepat meninggi RPM-nya, kemudian tenaganya juga lebih ada gitu. Itu udah ciri khas dari overbore. Dia akan selalu ada tenaganya di RPM yang tinggi. Sedangkan kalau untuk mesin overstroke seperti Yamaha Vixion ini, nah dia itu tenaganya cenderung lebih besar di RPM yang rendah, di RPM bawah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk harian sebenarnya motor ini lebih bagus, lebih enak gitu, karena nggak perlu dibetot gede-gede, nggak perlu digas tinggi-tinggi, tenaganya sudah ada gitu. Oke, kemudian untuk ini ya teman-teman ya, untuk satu lagi kelemahan untuk mesin dari Yamaha ini, gue nggak tahu kenapa. Kalau selama gue otak-atik motor ya, selama gue otak-atik motor, kenapa motor Yamaha Vixion ini atau mesin ini lah, mesin gen Yamaha Vixion, kemudian New MX King, kemudian R15 itu walaupun dia keadaan baru pun dari dealer, masih dari pabrik gitu ya, kadang-kadang itu ngebul gitu ya, ngeluarin ada asapnya gitu. Jadi nggak tahu pembakarannya yang, kalau menurut gua sih ya, pembakarannya kurang sempurna sih ya, gitu. Karena dia masih ngeluarin ngebul gitu. Dan itu memang normalnya kayak gitu. Dan itu menurut gue sih ya dibilang kelemahan ya iya, dibilang enggak ya juga enggak gitu. Cuma kalau dengan kondisi seperti itu maka kita lebih susah untuk mendeteksi motor ini itu normal atau enggak, masih dalam keadaan normal atau enggak gitu loh. Tapi yang jelas kalau selama saya menggunakan motor Vixion kemudian R15, selama kita melakukan perawatan yang teratur ya gitu ya, menurut saya sih nggak masalah gitu ya, perawatan oli yang teratur gitu. Karena sebagus apapun motornya, kalau kita melakukan perawatan yang tidak teratur, menurut saya sih itu akan sama aja, percuma gitu ya. Jadi ya saran saya, sebagus apapun motornya jenis apapun atau kendaraannya jenisnya apapun, tetap harus menggunakan perawatan yang teratur. Nah, gitu aja sih ya. Jadi itu aja untuk video kali ini tentang sharing tentang ini ya, motor Yamaha Vixion ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Kritik dan sarannya silahkan tulis di kolom komentar juga ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe, dan jangan lupa juga klik loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi ketika saya bikin video-video yang baru ya teman-teman ya. Oke, cukup aja video untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.